Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha illa li syafaati Rasulullah salam ila hadrati abaihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli nasin bi kulli nasma'in wa tabi'ina man tabi'ahum bi sunnati summa ila ta'immatil mustahidin muqallidin wa syahid wa salihin wal awliya'i min masyarikil ardi fi bahriha bariha wa biladiha wa jibaliha wa awdiyatiha summa ila hadrati masyaykhina ma'alifil kutubi allati ta'alamna khususan masyaykhil Rabi Abdul Karim Mbah Marzuki Dalan Mbah Marusali wa masyayikhinal Quran Mbah Arwani Mbah Munawir Mbah Dufir Syafi'i Mbah Ibadu Syamsuri Mbah Syamsuri Dalan Mbah Madu Basul Biri Mbah Abdul Aziz wa masyayikh Rasulullah Abdul Qadir Jalani Sahabatana Sahabat Sa'ala Semur Samatur Jari Jami'il mu'alifil kutubi allati ta'alamna susun mu'alifil kitab hikam sehat wa ila sekandari mu'alif kitab syarah hikam mu'alifil kitab hasyah hikam wa furuhim bali silsilatihim rasmin alaina min barakati makaramati mitini wa dunia wal akhirah sumalah durati abaina ummatina wa siasatina wa akhalina wa khalatina wa amamatina wa ammatina wa jamil muslimat wa min ahya'i minum alamat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan Tomak part 2 ya. Jadi masih melanjutkan tentang pembahasan tomak. Masih ada yang belum dibacakan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahillu lil mu'minina ayyudillah nafsahu. Hendaknya bagi orang mukmin itu tidak menghinakan dirinya. Wong mukmin ki aja hina. Mukmin ki mulia. Mukmin itu sifatnya mulia, bukan hina. Maka tidak halal kalau kita menghinakan diri dengan cara minta-minta, dengan cara ngemis, dengan cara tomak. Orang mukmin itu sifatnya mulia. Maka bahasanya hikam itu tidak halal bagi orang mukmin menghinakan dirinya. Wattoma'u mudadun li haqiqatil iman. Toma itu melawani hakikatnya iman. Iman yang hakiki itu berlawanan dengan sifat toma. Alladzi yaqtadi wujudal izzah, yang mana iman itu menuntut untuk adanya kemuliaan. Kalau tomak itu menuntut adanya kehinaan, iman itu menuntut adanya kemuliaan. Maka orang yang tomak itu sebenarnya berlawanan dengan hakikat iman. Wal izzah alladzi ittasafa bi'al mu'minun. Kemuliaan itu hanya disifati oleh orang-orang yang beriman. Ya, sebenarnya kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pantangan menghinakan diri di hadapan manusia. Karena itu berlawanan dengan sifat keimanan yang menuntut untuk mulia. Innama takunu bi raf'i himmatihim ila maulahum. Yang mana sifat manusia itu selalu mengangkat, meluhurkan cita-citanya hanya kepada Tuhan mereka. Lek duwe hajat apapun ya sambate ning Gusti Allah. Lek punya cita-cita apapun itu sambate ning Gusti Allah. Tidak menggantungkan diri kepada manusia. Wa tuma'ninatu qulubihim ilahi. Dan hatinya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Watasaqqahum bihi duna man siwahu, dan hatinya selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. Itulah sifat orang mukmin. Orang mukmin kok gampang gersulo karo menungso, lawi keimanannya
diragukan ini. Iman tenan apa ora? Lek percaya karo Gusti Allah. Kalau iman itu kan percaya ya. Percaya dengan Allah, maka jangan terlalu percaya dengan manusia. Duwe persoalan apa-apa bergantungnya dengan manusia. Arep bangun pondok bingung. Iki persoalan iki ya. Iki arep bangun gedung NU. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah yang akan memenuhi hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Terus gak kerja, Pak? Ya kerja panggahan. Lek ra kerja ya panggah bedone nahwat sahwat samar ngomalehan ya. Ini kan urusan hati. Fahadhiya al-izzah allati min manahahallahu abdu al-mu'min. Maka kemuliaan yang seperti inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mukmin. Jadi orang yang mukmin itu pantang menghinakan diri kepada manusia dengan meminta-minta. Qala Allah Ta'ala walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Nah, ini dalilnya. Kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang mukmin. Maka orang mukmin itu sebenarnya sifatnya mulia. Lek golek rezeki yo dengan cara yang mulia. Golek pangkat yo dengan cara yang mulia. Golek ilmu yo dengan cara yang mulia. Gentleman, sifat manusia itu gentleman. Kalau memang harus bersusah payah tapi itu menimbulkan kemuliaan, lah itu jalan yang harus ditempuh oleh orang mukmin. Cara arep sugih dadak eker-eker dodo sawit tapi itu mulia, yo mending milih ngono ya. Orang mukmin tuh seperti itu. Sifat orang mukmin seperti itu. Cara pinter harus susah payah dengan belajar tapi itu mulia, maka dia lakukan seperti itu. Orang dengan nyontek. Nah, nyontek gampang, langsung bijinya gede, tapi kan enggak mulia itu, hina. Nyontek. Nah, itu. Cara arep naik pangkat harus dengan apa jenenge merintis karir dari bawah dengan kinerja yang baik, dengan kesusahan, yo itu yang harus dia lakukan, tidak dengan cara nyuap, tidak dengan cara membeli jabatan. Nah, ini bagi sepanjang kena meneh, kena terus bawa gitu. Ya. Nah, itu sifat orang mukmin seperti itu ya harusnya. Cara arep ujian PNS harus dengan susah payah ujian, ya itu harus dipakai, tidak dengan bayar sokoan ya Pak Bambang ya. Ya, seperti itu cara. Sifat orang mukmin itu memang seperti itu. Dengan jalan-jalan yang mulia, bukan dengan jalan-jalan yang hina. Karena memang kemuliaan hanya milik orang mukmin. Wa kama anal izzah min sifatil mu'minin kadzalika al-madillah min akhlaqil kafirina wal munafikin. Sebagaimana kemuliaan itu adalah sifatnya orang mukmin, maka kebalikan juga kehinaan itu adalah akhlaknya orang kafir dan orang munafik. Nah, makanya awake menghinakan diri di hadapan manusia, pengen opo-opo ki dadak jalan cepat ya dengan cara menghinakan diri instan lah. Maka sama halnya kita mempunyai sifat-sifatnya orang kafir dan sifat-sifatnya orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang beriman ki ya harus lahir batin, susah payah dilakoni, harga diri ya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhaduna Allah rasulah ulaika fil adallin. Ini dalile lek wong kafir, wong munafik itu sifatnya itu selalu rendah. Sifatnya itu selalu merendahkan diri. Ini sesungguhnya orang-orang yang melawani Allah dan Rasulnya, mereka itu berada di dalam kerendahan. Lek dalile wong mukmin walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin. Kemuliaan hanya milik Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Lek wong kafir, innalladzina yuhaduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin.
Orang-orang yang menantang Allah, ya orang kafir itulah, dan menantang Rasulnya, mereka itu berada dalam kerendahan. Nah ini, jadi lanjutannya seperti itu. Dilanjutkan lagi, walau kilam qala al-Hirman, wa qala Abul Hasan al-Waraq, berkata Abul Hasan al-Waraq. Ini sebelum kalamikum selanjutnya ya, ini diselesaikan dulu. Wa qala Abul Hasan al-Waraq an-Nasaiburi, berkata Abul Hasan al-Waraq an-Nasaiburi radhiyallahu taala anhu, man asy'ara fi nafsi mahabbata syai'in minad dunya, barang siapa yang merasa dalam dirinya itu cinta sedikit dari dunia, cinta ya, seneng lah duwe duit nih, duwe bantuan, sak senenge pol, duwe gratisan, sak senenge pol, duwe nasi bungkus sak senenge pol, duwe klambi sak senenge pol, duwe supermi sak senenge pol ya. Duit 1.000 lah sak senenge pol. Pokoknya kok kita itu merasa senang dengan sedikit saja dari dunia, faqad qatalaha bisaifit toma, maka sesungguhnya orang itu telah dibunuh dengan pedang toma. Toma itu ternyata punya pedang. Pedangnya itu rasa cinta dengan dunia, ya. Pokoknya wede seneng pol dengan dunia, maka sebenarnya kita itu sedang diperangi oleh toma. Toma ini mungkin bolone nafsu sing kayak kemarin itu ya. Balik bolone nafsu ya sifat-sifat sing elek-elek ya, termasuk toma ya kan. Itu bolone nafsu. Wa man tama'a fi syai'in dalla, barang siapa yang toma, mengharapkan dari dunia, mengharapkan dari selain Allah sedikit pun, dalla, maka dia akan hina. Wabat lahu halaka, maka dengan kehinaan dia akan hancur. Ojo gampang tomak. Waqad qila fi dzalika mufradun atat ma'u fi laili wa ta'lamu itman. Nah, selesai. Terusnya taqatta'a a'naqar rijali al-mutami. Orang-orang yang tomak itu sebenarnya memotong lehernya para laki-laki. Fatami la mahallata fasiduddin, orang yang toma pasti itu merusak agama. Muflisun min anwaril yakin, orang yang bangkrut dari cahaya keyakinan. Bangkrut itu. Ibadahnya sak pirang-pirang, tapi akhirnya tetap bergantung kepada manusia. Itu sebenarnya itu merusak keyakinan kita kepada Allah, merusak keimanan. Qala fi tanwir, wa tafaqqada wujudal wara' min nafsika aksara mimma tafqidu ma siwahu wa tadhuru minat tama' fil khalqi. Imam Athaillah, Ibnu Athaillah itu berkata dalam kitab Tanwirul Qulub, hendaknya engkau itu meneliti apakah dalam hatimu itu sifat wara'. Wara' itu bergantung kepada Allah. Sifat bergantung kepada Allah itu apakah lebih banyak daripada sifat tomaknya? Itu harusnya kita neliti. Aku ki gampangan ngandelne wong apa gampangan bergantung kepada Allah, itu harus kita teliti. Dan kita sucikan hati kita dari sifat toma. Karena kalau tidak, fala tatahara at-tami fihim bisab'ati abkhurin ma dhaharu illal ya'su minhum. Maka kalau kita tidak segera menyucikan hati kita dari sifat toma, seandainya kita membersihkan sifat toma itu dengan 7 segoro, maka sungguh tidak akan bersih sifat toma itu. Wangel berarti sifat toma iki ya. Cara ngilangi ongel ya. Wis kadung kepenaan ya. Dibantu wong ya, senengane golek bantuan lah kasarane ngomong ya. Gak gelem usaha. Wis goleke bantuan tok-tokan. Nah, ini ongel walaupun dibersihkan dengan 7 samudra, dia tidak akan bersih sifat itu. Makanya jangan tanam benih tomak dalam hati kita, karena kalau sekali menanam akan tumbuh jadi pohon dan bercabang-cabang. Cara ngilangi yo ongel padha karo babat alas ya. Wis sak pirang-pirang wite ning ati iki sak pirang-pirang tukul nganti dadi alas lho ya. Jadi hutan tomak. Nah, kuwi walaupun dengan cara membersihkan
didatangkan tsunami 7 segoro. Ora akan ambruk wite mau, wis kadung ngakar kuat. Nah, itu gambarannya, ini gambaran saja ya. Pon. Selanjutnya qala wa sami'tu syekhana radhiyallahu yaqul kuntu fi ibtida'i amrin bisa'ril Iskandariyah jitu ila ba'di man ya'rifuni. Iman Ibnu Athaillah itu juga berkata, aku mendengar guruku itu berkata, ini ceritanya Imam Athaillah mendengar dari gurunya, kuntu fi ibtida'i amri. Pertama kali aku berada dalam persoalan, berarti awal-awal ada di wali, yaitu gurune Imam Ibnu Athaillah itu menceritakan Bisa'ril Iskandariyah, berada di bentengnya kota Iskandariyah. Jitu ila ba'di man ya'rifuni. Ketika aku datang ke kota Iskandariyah, aku menginginkan untuk mendatangi sebagian orang yang mengenalku. Jadi datang ke Iskandaria itu pengen datang kepada orang yang dia kenal. Fastaraitu minhu hajatan binisfi dirhamin. Maka aku membeli darinya kebutuhanku dengan separuh dirham. Jadi menemui orang yang dia kenal itu pengen jual beli lah ya. Pengen tuku sego lah sare ngomong ya. Pengen tuku pokoknya kebutuhan dengan separuh dirham. Tetapi apa yang terjadi? Sumakul tu fi nafsi. Aku berkata dalam hati, kerentek ning atine ngomong ini. La'allahu la ya'khuduhu minni. Mbok yo digratisi. Nah, ya iki biasa nih ya. Arep tuku tapi golek wong sing dikenal ben oleh diskon. Nah, oleh diskon iki. Iki dialami juga ini oleh gurunya Syekh Athaillah Sakandaria. Jadi kebiasaan kita kan seperti itu ya. Golek orang yang kita kenal ya, ben oleh gratisan lah ya, oleh gratisan atau oleh diskon. Lek sing gratisan jarang lah, oleh diskon biasanya. Utawa golek gratisan lah ya, golek gratisan. La'allahu la ya'khudhu minni. Seandainya dia enggak ngambil sedikit pun dari kowe. Wah, gratisan lah. Wah, menawa oleh gratisan lah ya. Kerentek ning atine gurune sakotne sampai itu. Maka fahati fabihatifun, tiba-tiba ada suara tanpa rupa itu ngomong ning gurune mau. Assalamatu fitin bitarkit tomak fil makhlukin. Keselamatan dalam agama itu meninggalkan tomak kepada makhluk manusia. Nah, itu langsung akhirnya kaget. Astagfirullahaladzim. Nah, mulai lagi jenengan tuku, yes, apalah nggak tuku aja, pokoknya datang ke rumah temannya, pengen disugoi lah, pengen golek gratisan lah ya. Biasanya ini seng kulino dolan-dolan adoh ini ya. Ya. Ah, ya kan? Ben sangune rodok kelong lah, iki mampir sik lah. Lah kan rodok kelong, ora mampir ning restoran kan? Ah, mampir ana karepe njaluk panganan. Lah. Setengah umumnya ngono kuwi biasane ya. Mampir sik ning dulur-dulure ben diweki panganan. Nah, lek niate ngono kuwi, lah kuwi berarti tomak jenenge ya. Tomak ngono kuwi. Hah? Nah, lek niate silaturahim lah beda ya. Lek silaturahim berarti kan enggak ngarep-ngarep. Biasanya lek kiai-kiai ngono harus silaturahim mampir sik ning warung. Ya, diwareki sik ning warung, lah baru silaturahim. Lek mbah kayak gitu ya. Mbah itu kayak gitu, mereka sowan kemana, pamannya pergi ke dulurin di Palembang. Sebelum sampai ke rumah yang dituju itu mampir sing warung, ya. Mangan sih. Ben ra tomak maksudnya ya. Karena nanti kalau kita belum makan, wih mesti karo oleh glogek-glogek radang metuan mesti ya. Tomak wis mesti tomake lho, ngeleh kok lho ya. Ya kan itu. Hah? Ah itu beda, itu yang ngundang kan kita. Kita yang tomak malah kita ya. Tomak untuk kedatangan beliau. Enggak apa-apa, itu kan yang ngajak kita. Yang ngajak panitia. Yang ngajak hadirin ya. Ini kan kasusnya beda. Kita main ke tempat ya, dulur-dulure. Ah, kuwi karepe njaluk mangan lho ya. Qala wa sami'tu yaqul sahibut tamak la yasba. Maka Ibnu Athaillah berkata,
Dan aku juga mendengar dari guruku. Nah, ini perkataan gurune kabeh. Gurunya itu berkata, "Shahibut toma la yasba abadan." Orang yang selalu toma itu enggak akan kenyang selamanya. Hah? Iya. Pulang ini. Kejamret di mana? Iya. Iya. Pak Spendri. Ya. Bukan Pak Kasih Kemenak. Spendri ya. Ya, Kemenak. Iya, istrinya kejamret. Kejamret. Ya, kita doakan baca Fatihah ya, semoga baik-baik saja. Yang jambret ya moga-moga sadar kalau memang itu barang yang penting, semoga cepat dikembalikan kepada pemiliknya. Dan yang dijambret semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Kita lanjutkan ya. Ini musimnya arep bodo, hati-hati ya. Shahibut toma'i la yasba'u abadan. Orang yang selalu toma itu tidak akan kenyang selamanya. Sekali dia merasakan keenakan pemberian orang, maka untuk mareni ki susah. Wis toh, rasa terlalu mengharapkan pemberian orang lain. Wih wangel nih. Ketagihan lah ya. Nyandu ya. Kenyang, ora enek kenyange, padha karo wong ketagihan rokok, engke enek mandek ya, ngerokok ae terus ya. Ala taro anna hurufahu kulluha majufah atau wal mim wal ain. Nah, tengok aja hurufnya toma. Toma itu kan terdiri dari to, mim, ngain. Semua itu terbuka. To kayak blendung kayak weteng, ya. Mem kayak cangkem, mem itu kayak ya blendung juga. Terus ngain, ngain malah mangap. Ini ya. Nah itu, jadi huruf toma itu memang terdiri dari huruf-huruf yang selalu terbuka, gak pernah kenyang karena perutnya besar. To, mem, ngain. Ngain malah parah nih, mangap kayak kerjanya. Nah, ini bisa untuk bahan ceramah ya. Summa qala ba'du hadza fa'alaika ayyuhal murid bi raf'i himmatika 'anil khalqi. Maka Se'atailah gurunya Se'atailah Sekandari itu melanjutkan perkataannya, fa'alaika ayyuhal murid bi raf'i himmatika 'anil khalqi. Maka hendaknya hai murid, takutlah engkau untuk mengangkat himmahmu kepada makhluk. Artinya menggantungkan semua urusanmu kepada makhluk. Itu ojo terlalu gampang ngono lho. Asline takutlah artinya yo hindari ya. Ojo terlalu gampang sambat ning menungso. Sing mbok sambati lho asline iki yo butuh tempat curhat juga. Jadi sebenarnya hanya sebatas kasaran menggolek solusi nggak masalah. Artinya kan kaitannya karo hati ya. Kita bolehlah curhat dengan orang, minta solusi dan sebagainya boleh. Tapi tetap hati kita itu hanya bergantung kepada Allah SWT. Adapun kita minta solusi, curhat dengan orang itu hanya sebatas lahiriah saja. Batin kita tidak. Artinya lahiriah gitu ya, lahiriah itu ya pangkate lah. Pangkate awake dhewe sambatan karo menungso enggak apa-apa. Tapi hati ini mulai dilatih supaya tidak gampang mengeluh kepada Allah. Wala tadillalahum, dan janganlah engkau menghinakan kepada manusia. Faqad sabaqat kismatuka wujudaka wa taqaddama subutuhu zuhuruka. Maka kalau engkau gampang mengeluh,
bagianmu itu lebih dahulu kau dapatkan daripada wujudmu, dan ketetapan bagian itu akan mendahului daripada kepenampaanmu. Artinya yo berarti kowe itu pengen cepet, buru-buru, pengen instan oleh bagianmu. Lek wong sing apik iki ya manut karo takdir Gusti Allah. Lek orang wayahe sugih ya serasa buru-buru, lek orang wayahe naik pangkat ya serasa buru-buru, orang wayahe pinter ya rasa buru-buru. Buru-buru itu sifatnya setan. Nah, ngene. Awake dhewe arep dadi setan apa dadi menungso? Wasma ma qalau ba'dul masya ayyuhar rajul ma qudira lima do'ayyaka ayyum dohahu falabuta ayyam dohahu faqulhu wa yu'iku biizin wala taqlu bidzalin. Nah ini. Sebagian masayih itu, sebagian guru-guru itu menganjurkan berkata, laki-laki, apa yang memang sudah ditakdirkan kepadamu supaya engkau itu mamah ya artinya mengunyah ya, maka kunyahlah, dan hendaklah engkau itu mengunyah sesuatu yang memang harus kau kunyah. Makanlah engkau dengan cara mengunyah itu, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan, dan janganlah engkau memakan dengan cara kehinaan. Artinya awake dhewe iki lek memang kaya itu harus dengan kerja susah payah, lakukanlah, maka engkau akan dapat kemuliaan. Lek pengen sugih dengan cara instan, korupsi, ngapusi, ngemis, ya, pesugihan, maka bukan kemuliaan yang kita dapatkan, maka justru kehinaan. Pengen pangkat, yes dari dasar lah ya, meniti karir dari bawah. Memang dengan kinerja kita yang bagus akhirnya kita diangkat jadi atasan, bukan karena dengan nyogok. Maka kalau seperti itu bukan kemuliaan, kehinaan. Wis genah hinane lho, nyogok kan hina kan. Pemenang konangan, nah tambah hinanya. Mesti dilokno. Alah, kayak naik pangkat nyogok kae. Lah wis mesti hinane kan. Nah, wis mesti hinanya. Pemenang sing cek belajar nyontek, konangan nyontek. Wah, sak isine kuwi. Lewes konangan nyontek perahu hinane pol kan, juara 1 hasil nyontek. Nah hinanya itu hinane rak pol-polan itu ya. Maka sesuatu yang harus kita usahakan dengan susah payah, kasarannya ngomong kalau di sini harus kita mamahnya harus ngunyah. Lek mangan tuh harus dengan cara ngunyah, ya kunyah ae. Itu nanti akan jadinya bagus mulia. Tapi lek awake dhewe pengen instan, sego sak kepel ae ra tuh nyalon sendiri wulu wae lah. Wah loro weteng. Bukan kemuliaan yang kita dapatkan, malah loro, kehinaan, ya kan? Maka janganlah jatuhkan dirimu dalam kehinaan. Bukan itu. Yang terakhir ya. Oh jenek loro neh. Setongkas. Fa idza ra'allahu dhahabat wa qala aidun ajma'al ulama. Berkata juga sebagian ulama, para ulama itu sepakat ala anal halal al mutlak ma akhadahu min yadillahi bisukutil wasaid. Maka barang yang halal yang mutlak halal lo ya, ora abu-abu antara halal mbek haram. Pokoknya halal sang mutlak itu adalah yang diambil dari tangannya Allah dengan menggugurkan lantaran. Artinya awake dhewe lek dapat rezeki harus melalui lantaran, itu hakikatnya itu barang yang belum halal menurut kitab hikam lo ya. Kenapa? Wahada maqamut tawakal. Ini pangkate wali ya. Pangkate wali. Bukan berarti kita harus seperti ini. Artinya awake dhewe iki mangan barang kok harus dengan pakai lantaran, itu hakikatnya lek para wali-wali iki barang urung halal secara hakiki, karena kita belum murni tawakal kepada Allah, masih bergantung kepada manusia. Jadi kita kalau mendapatkan barang halal harus melalui perantara, itu hakikatnya menurut para ulama, bahkan disepakati ulama sufi lah ya, itu belum hakikatnya halal, karena kita belum 100% tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah jelek? Oh yo sesuai pangkatnya lah ya. Lek ikan secara hakikat lah ya, secara syariat ya ora haram.
Tapi lek secara hakikat kuwi barang sing haram ngono lho ya. Dadi enek haram secara hakikat, haram secara syariat. Lek secara hakikat barang yang dihasilkan harus melalui perantara manusia itu hakikatnya belum halal. Kenapa? Karena belum 100% tawakal kepada Allah. Lek wali-wali kae gak butuh wong, butuh mangan ya Allah, aku pengen sego, wis teko dhewe sego. Jaluke langsung ning Gusti Allah. Bagaimana kita bisa seperti itu? Hatinya dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara riyadhah. Riyadhah seperti apa? Ya jalankan syariat, menjauhi maksiat. Istiqomah terus ngersi hati. Ketika hati sudah bersih, maka hati bisa taqarrub ilallahi ta'ala. Ketika taqarrub ta'ala, maka akan terbukalah hijab dinding-dinding yang memisah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia minta kepada Allah akan langsung dituruti. Kuwi prosesnya dadi wali ngono kuwi ya. Ala wis dadi wali, apa-apa njaluk, ya Allah, saya pengen nasi tumpeng, langsung teko mak seling. Itu hakikate halal lek para wali ngono kuwi, lek dadak perantara moro ning warung lah. Ya. Walihada qala ba'dhum al-halalu alladzi la yungsa'ullahu fi ila ghairi hada minal ibarat. Maka sebagian ulama berkata halal itu adalah sesuatu yang Allah itu tidak dilalaikan di dalamnya. Kalau sampai kita mendapatkan barang dunia sampai kita lupa dengan Allah, itu hakikatnya bukan barang halal itu ya. Barang dunia kok sampai melalaikan Allah, maka itu bukan barang halal menurut para ahli hakikat. Pangkat semakin kita naik, kok semakin kita lupa dengan Allah, berarti itu pangkat yang bukan halal. Ilmu semakin tambah kok tidak semakin ingat dengan Allah, maka itu ilmu bukan ilmu yang halal. Ya. Semua hanyalah oleh bojo malah tambah rapat ngaji lah. Ya. Berarti iki menurut ilmu hakikat lah ya, coba praktekne secara syariat. Lah wae dipangkate jek syariat ya wis ra apa-apa. Ya, ngono ae. Beda hukum ya. Wa qala ba'du hadhihi ta'ifah al-'abid kulum ya'kuluna arzaqahum summa yaftarihuna fil musyahadat faminhum may ya'kulu rizqahu bidilli. Jadi orang itu pangkatnya beda-beda ini. Kalau ini dijelaskan, ada orang itu cara makan rezekinya, mendapatkan rezekinya itu dengan cara menghinakan diri. May ya'kulu rizqahu bidillin. Ini bagian-bagian orang ya, macam-macam orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang menghasilkan rezekinya itu dengan menghinakan diri. Wa minhum may ya'kulu rizqahu bimtihanin. Sebagian ada yang makan rezekinya itu dengan cara merendahkan diri di hadapan orang. Kalau ini tadi menghinakan diri, kalau ini merendahkan diri. Beda lah ya. Merendahkan diri dengan menghinakan diri beda. Wa minhum may ya'kulu rizqahu bintidarin. Ada orang itu yang makan rezekinya dengan cara menunggu. Wa minhum may ya'kulu rizqahu bi'izin. Ada orang yang makan rezekinya itu dengan kemuliaan, bila mihnatin walantidorin, tanpa susah dan tanpa menunggu, waladillatin dan tanpa kehinaan. Nah, sopo orang yang makan rezekinya dengan cara hina? Fa ammal ladzina ya'kuluna arzaqahum bidilin fasu'al. Maka orang-orang yang makan rezekinya dengan cara hina adalah orang yang suka minta-minta. Pengemis ya. Makanya jangan budayakan ngemis. Orang yang suka minta-minta itu adalah orang yang makan rezekinya dengan cara menghinakan diri. Ya. Jangan jadi mental pengemis. Kalau mentalnya sudah dididik menjadi mental pengemis, maka tunggulah kehancurannya. Artinya kita itu sebenarnya sudah menjauhkan diri kita dari hakikat iman. Yasyaduna aidil khalqi, yang mana orang yang minta-minta itu selalu melihat tangannya makhluk. Deloki wong-wong sugih iki, wong sugih lah. Iki harus target ini orang sugih ini. Ya, bagaimana dia keluar uangnya. Nah, ini mental pengemis ini ya. Makanya jangan biasakan suka minta-minta, karena dengan cara minta-minta itu ya beda loh ya, minta dengan iuran loh ya, lek kayak pondok ini ya. Kalau kan gak ada wali santri ya. Nah, iuran ayo wajib itu beda lagi. Itu kewajiban dia, bukan kewajiban saya. Kewajiban dia untuk membiayai anaknya.
Itu beda ya kasusnya yang disampaikan. Saya minta kepada wali santri. Saya nggak minta wali santri ya. Wali santri itulah yang wajib memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk memenuhi fasilitas pondok ya. Itu maksud saya. Maka bahasa saya di sini itu bukan saya minta, tapi iuran ya, iuran pondok. Iuran pondok wali santri itu lah Kanjeng Nabi ini dalam membiayai cucunya belajar Al-Qur'an 1 huruf wae 1000 dirham loh ya. Nah, lah kene pirang-pirang huruf wis sak juz amal. Pirang-pirang huruf wis apal lah. Mek 400.000 sak bulan. Nah, tapi kan cek remeh sebenarnya. Lek dihitung-hitung ya cek kurang panggahan. Nah, itu sebenarnya kewajiban mereka untuk memenuhi. Itu beda ya, beda kan. Yang di sini tuh maksudnya itu ya nggak enak kaitannya, nggak ada kaitannya dengan kita, tapi kita itu memang pengen jaluk dari orang itu. Pokoknya ngemis. Mengemis dengan kewajiban kan beda. Fayudilluna lahum, maka mereka itu mengasorkan, menghinakan diri dengan makhluk itu. Ndeloki tangan-tangane menungso wis pokoke ndang wae. Pengemis ono kae lah, pengemis kan ngatong tangane. Wa amal ladina yaquluna arzaqahum bimtihanin fasana'u yaqulu ahadum rizqahu. Orang yang makan rezekinya dengan cara merendahkan ya, bukan menghinakan. Merendahkan diri kepada orang lain itu adalah tukang mergawe lho ya. Apa jenenge? Buruh itu kan menghinakan diri kepada orang lain kan. Jadi pembantu. Ya, pembantune negara, pembantune wong padha wae lah ya. Kita itu kan yes pangkatnya cek buruh lah ya, awake dhewe pangkatnya cek buruh. Artinya untuk mendapatkan rezeki itu harus bekerja dengan orang. Itu kan buruh berarti ya. Kita bekerja kepada orang lain itu kan berarti buruhe wong. Kalau kita jadi buruhnya orang berarti kita kan merendahkan diri kepada orang itu gitu. Nah, merendahkan diri itu loh ya artinya. Ike sebenarnya pangkat yang bagus lah ya. Tapi menurut orang sufi itu sebenarnya masih rendah itu ya. Harus dengan menghinakan diri, bukan menghinakan ya, merendahkan diri kepada orang lain. Apa meneh sing gak kerja langsung ngatong lah kuwi lho wis paling ndek kuwi pangkat sing paling ndek kuwi lah ya. Ora dadak kerja langsung minta lah wis paling ndek pangkat sing paling rendah. Wartawan. Wis bos apa lah ya. Fasona'u yaqulu ahadum rizqahu bimihnatin waqatin. Maka orang yang mencari rizkinya dengan cara rekoso kangelan, nah itulah orang yang merendahkan diri terhadap orang lain. Kerja kangelan, buruh dodos, buruh tukang, buruh apapun itu kan merendahkan diri pada orang lain. Ada lagi orang yang yaquluna rizqahum bintidorin, menunggu rizkinya, mangan rizkinya dengan cara menunggu. Itu adalah fattujaru, pedagang ya. Pedagang kan nunggoni wong. Yantadiru ahadum nifaqo silatihi, yang mana salah satu dari para pedagang itu pasti menunggu lakunya barang dagangnya. Wa huwa muta'adzabun, orang itu tersiksa. Ya siksa, muta'adzabul qalbi mu'adzabun bintidori. Wong pedagang kae hatine tersiksa lho lek rene sentuku ki ya. Lek rene sentuku lek ngenes hatine ngenes ya kan. Susah kan? Hatine ke susah ya Allah rene sentuku ya awet dek mau awane. Nunggoki ngantek kesel ya. Kesuh hatine kesuh tersiksa. Nah, ini. Jadi semuanya tadi itu lek para ahli sufi itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang masih hina lah ya, hina. Wa ammal ladzina yaquluna rizqahum bi izin min ghairi mihnatin waladilin fasufiyah. Maka orang-orang yang makan rezekinya dengan kemuliaan tanpa harus rekoso, tanpa harus menunggu, tanpa harus terhina, itu hanyalah orang-orang yang ahli sufi. Nah, tingkatan paling tinggi lah ya.
Kita cita-citane dadi ahli sufi kabeh ya. Aja mek tingkatane mek ngatong ae utawa mek kerja wae utawa mek nunggoki ae. Nah, ditingkatkan lah. Tujuan kita enak endingnya, enak gridnya lah ya kita. Ya awalnya ngatong sik ora apa-apa lah. Tapi aja ngatong terus ngene, pangkate ndek terus ae. Ya. Ditingkatkan lah ya. Tingkatkan ya, usaha ya. Usaha kerja karo wong, buruh-buruh lah ora apa-apa. Kok naik dadi pedagang. Lek pedagang wis naik tingkat dulu ya. Karena dhek enggak buruh ning wong ya, malah golek buruh ning awake dhewe wong-wong kuwi. Tuh, lek wis dadi pedagang, kita punya karya sendiri untuk menjajakan hasil karya kita sendiri, naikkan pangkatnya menjadi pangkat sufi yang tidak membutuhkan perantara dalam menghasilkan rezeki. Dengan cara apa? Ya mau ngersi hati. Lek wis duwe-duwe akeh, ya rajin ngaji, rajin pengajian, mlebu tarekah. Lah ngono kuwi maksude ngono lho ya. Lek sing wis rezekine mapan-mapan, mawang iki ya. Rajin ngaji ya, mlebu tarekah, sering zikir. Lah itu ditingkatkan pangkatnya. Oh, jangan puas dengan kondisi kita sekarang. Karena kondisi kita sekarang itu lek masih membutuhkan perantara, itu rezekinya orang halal ya. Menurut kaum sufi rezekinya orang halal ya. Itu ya, lek awake dhewe cara mendapatkan rezeki kok masih dengan perantara, itu belum halal. Maka tingkatkan sampai pangkat kita mendapatkan rezeki tanpa harus melalui perantara. Wah, abot Pak nih, abot rapopo. Intinya awake dhewe nek cita-citaan lah ya untuk menuju ke situ. Guyur-guyur ya. Nanam pinang. Nah itu ya. Situ. Terus yang terakhir ini entek bahas tomak tok iki ora apa-apa lah ya. Ya. Kalam hikam yang selanjutnya besok aja ya. Ini bahas tomak tok iki. Sak pirang-pirang iki kalam tomak ya. Karena ini memang bahaya sekali kalau tidak dijelaskan ini. Jadi penyakit ya. Qala Syekh Utsman bil Asyura ini terakhir ya. Qala Syekh Utsman bil Asyura. Ini sebenarnya saya potong-potong ini. Masih banyak sekali kalam yang enek 3 lembar ini ya. Soal tomak tok sak 3 lembar, sarahe 3 lembar tok. Ini sak potong dari sak lembar tok. Qala Syekh Utsman bin Asyura. Berkata Syekh Utsman al-Asyura. Kharastu min Baghdad. Suatu hari aku itu keluar dari kota Baghdad. Uritu al-Musol. Aku ingin pergi ke tanah Musol. Mbuh Musol ini, Pak. Musol ini ada ya tanah namanya Musol. Baghdad ya. Mbuh neng dilah ya. Wa ana asirun, dan aku itu melakukan perjalanan dengan cara jalan. Wa idza ana bidunya, maka tiba-tiba aku itu ketemu dunia. Qad aradtu alayya bi izha wajahaha wa rafa'taha wa muraqibiha wa mulabisiha wa muzayyinitaha wa mustahiha. Maka tiba-tiba aku menemukan dunia. Wis mbuh apa iki gak digambarke dunia apa ketemu duit, apa ketemu kebun, apa ketemu jaran, ketemu intan permata enggak arti. Pokoknya tiba-tiba dia menemukan dunia. Yang mana dunia itu dihadapkan ke hadapan Syekh Utsman tadi seolah-olah itu mulia, seolah-olah itu pangkatnya tinggi, seolah-olah tunggangannya apik, pakaiannya apik, perhiasannya apik, menyenangkan. Wis pokoknya diiming-imingi dunia itu. Syekh Utsman itu ketika mau pergi ke Musol dari Baghdad, kamu mau ke Musol, di tengah perjalanan ketemu dengan dunia yang gemerlapan menggoda. Maka fa'aradtu anha, aku itu berpaling dari itu semua. Oh, enggak terpengaruh lah ya. Tiba duit sak pirang-pirang enggak terpengaruh deh. Fa'aradtu alayya al-jannah. Tiba-tiba aku didatangkan kepadaku surga. Wis wali ya, ceritanya wali ya. Didatangkan dunia dengan seisinya yang menggoda enggak terpengaruh. Akhirnya didatangkan pada Syekh Utsman itu surga. Ya. Iki rapatek doyan donya iki lah. Wah, ganti surga apa ya? Surga bihuria dengan bidadari cantik ya. Wah, ternyata wayu-wayu tenan. Wa kusuruha, dan keraton-keratonnya yang mewah. Wa anharoha,
dan sungai-sungainya yang mengalir di bawahnya yang indah, wa asmaroha, dan buah-buahnya yang ranum yang menggoda. Falam astaghilu biha, maka aku pun tidak menyibukkan diriku untuk memandang surga tadi. Faqila li ya Utsman, maka tiba-tiba ada yang berkata kepada Utsman, Syekh Utsman tadi, ada suara tanpa rupa ya. Ya Utsman, hei Utsman, la waqafta ma'al ula la hajabnaka anis saniyah. Seandainya engkau itu berhenti di yang pertama, dunia tadi, maka sungguh aku akan menghalangimu dari yang kedua. Nah itu. Makalah awake dhewe iki seneng ning donya, lek oleh kenikmatan surga itu bahkan terhalangi. Orang mungkin awake dhewe akan dapat kenikmatan surga kalau kenikmatan dunia sudah kita nikmati terlebih dahulu. Itu akan dihijab, wis mesti dihijab. Maka pengen cedek ning Gusti Allah, dapat kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, hilangkan suka dunia. Walau waqafta masannya la hajabnaka anha fiha. Seandainya engkau berhenti juga di yang kedua, yaitu di surga, dengan bidadarinya, dengan pangkat, dengan keratonnya, dengan sungainya, dengan buah-buahnya yang indah, maka sungguh aku akan menghalangimu daripadaku. Ya. Nahnu laka, karena aku hanya untukmu. Wa kistuka minad daraini ya'tika, maka ketika engkau bisa sampai kepadaku, bagian dari dua itu akan datang kepadamu. Nah itu ya. Makanya kalau kita ingin dapat dunia dan akhirat, hilangkan cinta dunia dan cinta akhirat. Cinta isinya akhirat lah ya. Nah, maka dua-duanya akan kita dapatkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis, semoga mendapatkan sawab dan barokah para guru-guru, barokah dunia dan akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ilmu nih. Besok laline.